Jumpa lagi teman-teman dengan saya Mandor Kasman. Kali ini saya punya sedikit ilustrasi untuk menggambarkan tentang coffee sharing. Agak noise ya, ruangan saya memang nggak pakai AC ini. Pada beberapa artikel saya sudah menuliskan tentang agak detail sedikit ilustrasi tentang coffee sharing. Tetapi mungkin ini untuk melengkapi agar ada pemahaman yang lebih utuh, karena memang agak susah ini menggambarkannya. Seorang mastah yang ahli di bidang coffee selling ini selalu membuat kelasnya itu agak lama, agak panjang. Kemudian bukunya pun kalau tidak salah itu ada sampai 2 seri yang harus dipelajari. Lalu baru naik lagi ke tingkat tingkat expert dan selanjutnya. Tetapi materi ini sangat penting karena dibutuhkan sekali dalam dunia marketing, terutama dunia marketing gratisan. Ini bahasa yang paling vulgarnya adalah dunia marketing gratisan. Tetapi pada prinsipnya walaupun ini banyak digemari oleh dunia marketing gratisan, tetapi sesungguhnya menjadi basic pada dunia advertising yang lebih berbayar dan sebagainya. Contohnya misalnya pada pembuatan Facebook ad atau Facebook advertising misalnya, penulisan status yang covert ini tetap dibutuhkan karena Facebook bekerja hanya untuk mengedarkannya saja. Tetapi konten atau isi dari status itu yang menentukan adalah kemampuan kita membuat status yang sangat covert, sangat majleb gitu. Orang menyebutnya seperti itu. Jadi covert selling ini berangkat dari bahwa tidak ada orang yang suka diiklanin. Kemudian kita asumsikan bahwa semua ikan juga tidak akan memakan mata kail yang terlalu telanjang. Ya, minimal ada umpan yang agak menutup sedikit. Syukur-syukur umpan itu memang full cover ya, menutup semua mata kail. Kemudian bentuknya menarik sang ikan, kemudian aromanya juga menarik sang ikan. Jadi semakin expert sebuah covert adalah analoginya seperti umpan yang dikaitkan pada mata kail pancing yang aromanya sangat menarik ikan, lalu bentuknya pun sangat menggoda ikan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini intinya adalah pada persoalan teknis di Facebook itu sebetulnya hanya pada satu soal saja, yaitu bagaimana sebuah status di Facebook kita itu menarik perhatian teman. Jadi pertama menarik dulu, kemudian pertemanan kita itu mau membaca. Mungkin pada awalnya dia hanya membaca sepintas, kemudian dengan kontinuitas atau terus menerusnya kita membuat satu status yang covert, maka pada akhirnya akan terjadilah apa yang kita harapkan, yaitu pertemanan Anda bersedia membacanya secara utuh sampai detil, koma, dan titiknya. Jadi kalau ada kapital juga huruf besar misalkan, itu juga menjadi perhatian dia. Kalau titik-titik-titik misalnya juga jadi perhatian dia. Ketika sebuah FB status Anda yang covert itu sudah mampu membuat pertemanan Anda tertarik membaca sampai utuh, maka disitulah puncak keberhasilan Anda membuat sebuah status. Konsekuensinya adalah entah kapan tiba, itu pasti datang harinya, orang akan melakukan apa yang Anda sarankan dalam status, dalam covert. Artinya Anda mencapai tujuan Anda. Kalau Anda menjual informasi, maka informasi itu akan ditelan oleh ikan. Jika Anda menjual produk barang gamis, maka gamis itu akan ada yang membeli atau dibeli oleh teman-teman Anda di Facebook. Maka kekuatan yang paling terpenting adalah bagaimana kita berlatih membuat covert selling, kemudian mencari hal-hal yang bersifat nilai lebih dari produk yang kita covert sellingkan.
Nah, ini sebagai contoh saja. Kalimat pertama adalah, teman-teman, nanti malam jangan lupa ya, bakalan ada sharing kelas online jam 19.35. Nah, kemudian pada status yang kedua saya menulis, akhirnya kita bakalan sharing materi paling keren. Stay tune ya, teman-teman, jam 19.35. Nah, coba bandingkan dua kalimat di atas, mana lebih menarik menurut Anda? Oke? Kemudian saya ingin masuk ke sedikit gambar. Nah, ini ilustrasi dari beberapa artikel itu saya rangkum dalam satu kemasan ini dalam kepentingan untuk pelatihan dropshipper Nibras. Ya, covered selling adalah pesan atau info yang kemudian Anda bungkus. Nah, pesan dan info itu adalah dalam bentuk produk namanya gamis atau gamis Nibras. Kemudian Anda kemas. Nah, ini salah satu atau beberapa contohnya adalah dengan menonjolkan value atau nilai-nilai lebih yang dimiliki dari sang produk Nibras tadi. Misalnya nyaman, murah, syar'i, dan lain-lain. Ini disesuaikan dengan kebutuhan audiens teman-teman di Facebook. Kata kunci yang yang perlu diingat adalah pertama misalnya Nibras hijab. Ini apa ya? Nibras hijab syar'inya lebih kerasa. Nah, kenapa dikatakan begitu? Karena Nibras hijab konsepnya adalah menutup punggung, bahkan menutup sebagian bokong dari pemakainya. Itu yang pertama, selain dada yang tertutup, kemudian juga lebarnya itu lebih panjang sampai menutup pinggul. Itu konsep Nibras hijab. Kemudian Nibras produk terbukti sudah lama ada. Jadi sudah 6 tahunan kira-kira. Beberapa pendiri usaha gamis pada angkatan pertama di tahun ini, tahun 2000-an mungkin, 2010 maksud saya, itu sudah banyak kemudian berguguran, tetapi salah satu yang masih bertahan diantaranya adalah Nibras. Ini artinya menunjukkan ada sebuah apa namanya ya, sebuah konsistensi totalitas melakukan ini. Mas, sorry, ada yang ngamen. Nah, kemudian dari sisi harga juga adalah bagian dari value Nibras. Misalnya Nibras sampai hari ini bertahan memproduksi beberapa model yang berbahan katun twill. Katun twill itu harganya termurah dari dulu sampai sekarang, 168.000, dulu malah 148 ribuan. Jadi ini sesuai inflasi naik sekitar 20 ribuan ya. Kemudian yang beberapa produk barunya misalkan menggunakan katun sigaret, karena katun sigaret ini semacam kedora yang soft gitu, ada garis-garis. Teman-teman kalau pernah lihat kakek-kakek merokok pakai daun kawung ya, namun di Sunda mah, nah itu kan kayak goret-goret natah. Nah itu sigaret itu berangkat namanya dari tekstur dari daun kawung, kira-kira gitu. Kemudian value yang lainnya misalnya Nibras suka berbagi. Ya ini pada hampir setiap tahun diskon 40% atau sampai dengan 40% ini dilakukan oleh Nibras, bukan karena produknya nggak laku ya, tetapi karena memang berusaha mendekatkan diri kepada konsumen. Biasanya program-program semacam ini dilakukan saat-saat atau masa surut ya, masa sepinya perdagangan gamis. Biasanya ini Nibras memberikan hal-hal semacam ini. Jadi bukan karena nggak laku konsepnya, tapi karena ingin berbagi, ingin mendekatkan kepada pelanggan. Nah, seperti itu kira-kira yang bisa saya gambarkan untuk covered selling. Kemudian kalau mau lihat sedikit contoh di sini ada ya. Nah, ini saya bikin status. Akhirnya kita bakalan sharing materi paling keren. Stay tune ya teman-teman jam 19.35. Saya nggak tahu ini makjleb apa enggak menurut Anda. Kemudian apalagi ya yang tadi sempat saya lihat juga agak bagus-bagus covernya. Kita lihat ke grup ya, lihat grup. Nah, saya sempat membuat salinan-salinan atau membagikan di sini. Nah, ini tentang materi yang disampaikan. Nah ini juga covered selling ya. Mbak Nibras ini mau jualan Mujahid 212, sebuah produk kaos milik kakaknya.
karena sudah mulai bersiap-siap menjual, ini status di Nibras Jogja sudah mulai muncul semacam ini. Ini foto ponakannya, kemudian ditulis di sini kerennya keponakanku. Saya yakin teman-teman pengen ngelihat gambarnya. Bahkan di sini agak rame kalau dilihat di akunnya itu. Ini Mbak Yuli juga jualan mainan dari bahan kayu atau bahan papan. Ini juga menurut saya comfort juga, walaupun ya agak bertele-tele ya. Jadi ini gaya antara comfort dengan copywriting yang nggak jelas gitu loh. Kalau saya menyebutnya begitu. Kalau mau comfort ya comfort aja. Kalau comfort itu nggak ada angka-angka ya, nggak ada 100.000, nggak ada hubungi kemana gitu loh. Sekedar tunjukkan saja bahwa mainan ini asik buat anak-anak usia-usia sekian gitu. Nanti perkara ada orang nanya, Mbak belinya di mana dan sebagainya. Nah, itulah target dari comfort selling yang sudah berhasil. Jadi nggak, kalau mau copywriting sekarang copywriting, jangan dicampur-campur nggak karuan kayak gini. Oke ya Mbak Yuli, saya mohon maaf itu kritik saya. Kemudian mana lagi ya? Saya udah bikin agak dalam ya seminggu yang lalu. Sebentar. Ini teknik cover, kemudian ini sebaiknya cover anu ya Mbak, bunda-bunda, ini covernya apa namanya, sebar kartu nama itu sebaiknya ada hal-hal semacam ini. Jadi ciri khas kartu nama adalah mudah menemukan nomor kontak yang dicari orang. Kemudian we grow with your honesty, kemudian mana ya? Ada yang anak-anak itu mana ya? Kemudian ini nanti teman-teman kita lihat video ini ya. Ini menurut saya ini video Nissan yang comfort sekali. Di sini Nissan menjual Nissan Serena yang terbaiknya itu tidak mengatakan sebagai mobil keluarga, tidak mengatakan sebagai mobil yang nyaman, mobil yang mewah dan sebagainya. Tapi dia ingin mengatakan bahwa kelengkapan dari kemewahan sebuah kendaraan yang dimiliki Nissan itu hanya akan berarti oleh pemaknaan yang dilakukan oleh pemilik dan penggunanya, kira-kira begitu. Jadi kehangatan sebuah teknologi itu tidak ada artinya jika manusianya sendiri tidak merasakan kehangatan dalam hatinya. Nah ini sangat majleb menurut saya, karena ini bagian dari fenomena tahun 2010 ini, kalau nggak salah 2010 atau 2012, fenomena hidup orang di metropolitan seperti ini. Satu sisi Nissan mengingatkan tentang bagaimana hidup yang lebih sehat, di satu sisi dia jualan produk ini menjadi terkenal sekali karena di viral di mana-mana videonya. Kemudian mana lagi ya? Status ini terus terang saya lagi menghibur Mbak Rahayu, Mbak Fitri ya, yang katanya ngerasa digaplokin. Nah ini saya apa namanya, saya usap-usap lagi deh itu, biar segera bangkit dan semangat. Kemudian apa lagi ya? Ini juga sama. Saya ketika menulis ini saya terpikirnya Mbak Fitri gitu. Terus terang saya kayak gitu. Jadi agak saya dahulukan karena mood saya pada posisi itu. Kemudian ada lagi mana ya? Nah, ini Mbak Yuli, salah satu comfort selling yang sederhana ya. Siang yang cetar, langit biru indah di sana. Kalau yang putih masih di sini. Ayo kapan mampir? Putihnya bahan sigaret mau. Nah, kayak gini. Ya semua dikreasikan dengan passion kita. Nah ini ya yang saya maksudkan dengan contoh yang saya buat ya. Si Dede senang banget dikirimin koko sama tantenya. Menurut saya teman-teman pasti lalu melihat gambar ini setelah membaca tulisan ini. Itu menurut saya. Lalu ternyata di sini ada juga yang Mbak Ruhana ya, salah fokus sama modelnya nih, lucu banget, cakep anaknya. Gak apa-apa, itu intinya ada orang tertarik untuk melihat postingan yang dimaksud. Bahkan sampai berkomentar, itu lebih bagus lagi. Kemudian mana lagi ya, nah ini dia.
ready stock terbatas, harga murmer, segera order. Ini menurut saya status yang tidak covered ya, terlalu normatif dan betul-betul mata kailnya itu sama sekali nggak ditutupin. Ready stock terbatas, harga murmer, segera hubungi. Di sini ada bahasa ready stock terbatas ini kan seolah-olah menyuruh orang gitu. Padahal ya kadang-kadang orang nggak mau disuruh, maunya dirayu. Nah, saya membuat perbandingan statusnya seperti ini. Mau nabung buat hadiah naik kelas si teteh, cocoknya warna apa ya? Dengan membaca ini, saya yakin apa ya? Teman-teman saya itu kira-kira melihat gambar ini dibandingkan dengan membaca status ini. Kalau salah membaca status ini orang malas kira-kira loh. Ini secara teoritis ya. Tapi kalau setelah membaca status ini, orang akan kepikiran, oh ya juga nih, nabung. Kalau terjadi ada orang yang ikut menabung, maka pada saatnya nanti orang itu akan mencari produk ini. Misalnya ketika setelah acara pembagian rapot atau menjelang pembagian rapot, maka status ini kita keluarkan kembali bahwa kita masih berjualan produk-produk ini. Oke, saya kira itu dulu contoh-contoh yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Selanjutnya nanti kita bicara-bicara yang lebih diskusi santai ya. Terima kasih untuk teman-teman semua, semangat selalu. Afu minkum, maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.